Kebenaran yang memerdekakan. Saudara yang diberkati Tuhan, di sepanjang minggu berjalan ini kita menghayati dari kitab Injil Yohanes pasalnya yang ke-8 ayat 30 sampai 36 adalah sebuah kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran di sini merujuk kepada firman yang disampaikan Yesus dan kemerdekaan, bagaimana kita dibebaskan dan tidak terbelenggu lagi oleh dosa. Ada beberapa hal yang bisa kita renungkan dari pembacaan saat ini. Hal yang pertama, pada ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-32, yaitu mengenai kemerdekaan melalui kebenaran. Kemerdekaan melalui kebenaran. Bagaimana kita merasakan kemerdekaan kalau tidak ada dalam kebenaran? Kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah tentang kebenaran firman. Tergambar dalam ayat 30 sampai ayat ke-32 bahwa ketika firman itu datang dalam kehidupan kita dan kita terus menjadi murid-muridnya, maka kebenaran itu akan membebaskan kita. Kebenaran bagaimana pengorbanan Yesus Kristus menghapus segala dosa kita. Kita ada dalam kehidupan yang penuh dengan anugerah. Kita ada sampai pada saat ini hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Hal yang kedua yang bisa kita renungkan dari pembacaan ini ialah dalam ayatnya yang ke-33 sampai ayatnya yang ke-36 yang berbicara tentang bagaimana kebenaran dari perbudakan dosa atau dibebaskan dari perbudakan dosa. Di sini Yesus mau menekankan soal bagaimana yang dimaksudkan dari kemerdekaan itu adalah kita terbebas atau kita terlepas dari belenggu dosa. Kita terbebas dari perbuatan-perbuatan daging. Kita terbebas dari hawa nafsu. Kita terbebas dari keinginan-keinginan dunia yang menjebak kehidupan kita. Memang roh penurut tetapi daging lemah. Namun di sini Yesus mau menerangkan dan mau menguatkan bahwa jangan kehidupan kita menjadi hamba dosa. Hamba dosa adalah mereka yang terus melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan menyakiti hati Tuhan. Namun status kita adalah sebagai anak. Ayat 35 dan 36 mau mengatakan demikian. Kalau hamba satu saat bisa keluar dari rumah, tetapi kalau anak, kita tetap tinggal walaupun terkadang ada pengajaran yang keras, walaupun terkadang ada teguran yang keras. Namun di balik kesemuanya itu kasih Kristus adalah bagian utama dalam perjalanan kehidupan kita. Hari ini kita merayakan HUT ke-80 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita telah merdeka, Bapak Ibu, dari belenggu penjajahan. Namun yang terjadi saat ini adalah bagaimana kita harus terus mempertahankan kemerdekaan itu. Kita harus mempertahankan jati diri kita sebagai orang Kristen, sebagai warga gereja. Namun juga kita harus melaksanakan tugas tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik, agar kita sekalian ada dalam tuntunan dan penyertaannya. Kita saling mendoakan. Kita harus mendoakan para pemimpin kita, bahkan juga warga gereja yang terlibat dan mengambil bagian dalam sistem pemerintahan. Semoga HUT kemerdekaan ke-80 ini membawa kita pada kesejahteraan. Kita terus membangun toleransi, kita terus membangun kekeluargaan, kita terus membangun kebersamaan yang membawa kedamaian dan keamanan di negara yang kita cintai ini. Jadilah pelopor-pelopor toleransi, jadilah pelopor-pelopor kasih Kristus dalam perjalanan kehidupan kita. Ingat, kita adalah warga gereja, tapi juga kita adalah warga negara. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.